Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas tentang kata negatif atau dalam bahasa Arabnya disebut an-nafyu. Kalau adawat itu huruf-huruf yang biasa digunakan dalam menggunakan kalimat negatif. Jadi adawatun nafi adalah kata-kata yang biasa atau huruf-huruf yang biasa digunakan dalam kalimat negatif. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kata atau kalimat negatif cukup dengan menggunakan tidak. Cukup dengan menggunakan tidak. Tapi dalam bahasa Arab tidak sesimpel itu, karena dari sangat kayanya bahasa Arab, kalau kita perhatikan di sini sudah kami tulis bahwa kata negatif atau huruf-huruf negatif atau biasa disebut dengan hurufun nafi atau adawatun nafi ada sedikitnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ini bukan batasan ya. Kalau kita melihat sebagian literatur akan kita temukan huruf nafi lebih dari atau huruf negatif lebih dari 6. Ini untuk mempermudah kita dalam penggunaan setiap hari, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan, secara verbal ataupun literal, akan sering kita temukan huruf nafi yang 6 ini. Akan kita bahas sesaat lagi. Silakan diperhatikan teman-teman, sini sudah kami tuliskan dari mulai 1 sampai 6 dan sudah kami tuliskan juga contoh masing-masing dari huruf nafi. Masing-masing huruf negatif kami tuliskan 2 contoh. Huruf nafi atau huruf negatif yang pertama yaitu laisa. Laisa. Kemudian yang kedua adalah ghairu. Ghairu. Yang ketiga adalah ma. Ma. Yang keempat adalah la. Yang kelima adalah lan. Lan. Yang keenam adalah lam. Laisa, ghairu, ma, la, lan, dan lam. Kalau kita perhatikan, kalau nanti akan kita bahas ya di setiap contoh, pada hakikatnya setiap dari adawatun nafi ini adalah memiliki arti tidak. Jadi dari mulai laisa, ghairu, ma, la, lam sama lan, lam sama lan itu semuanya memiliki makna tidak. Tidak. Bagaimana kok ada sebanyak ini kata negatif, padahal dalam bahasa Indonesia tidak itu ya cuma satu, yaitu tidak. Tapi dalam bahasa Arab ini lebih dari satu, bahkan ada 6. Jadi jumlah kalau kita tanya apa bahasa Arabnya tidak, relatif. Kita tidak bisa menjudge bahwa bahasa Arabnya tidak adalah la, atau bahasa Arabnya tidak adalah laisa, hanya laisa, atau bahasa Arabnya tidak adalah ghairu. Tapi pada hakikatnya bahasa Arabnya tidak lebih dari satu, adalah paling sedikitnya ada 6. Dari ke-6 kata negatif ini masing-masing memiliki kegunaan dan fungsi dan kaidah yang berbeda. Kalau kita klasifikasikan menjadi klasifikasikannya setidaknya menjadi 3 pembagian besar. Di sini tidak saya tuliskan, akan saya kasih tanda saja. Perhatikan teman-teman, laisa ini kaidah dasarnya serupa dengan ghairu. Ini sebelum kita masuk contoh ya. Laisa kaidah dasarnya serupa dengan ghairu. Kemudian ma ini memiliki kaidah dasar sendiri ya. Ma punya sendiri. Kemudian la, kemudian lan, kemudian lam. Ini sebenarnya satu kaidah tapi ada sedikit berbeda. Jadi kesimpulan sementaranya dari ke-6 huruf negatif ini terdapat 3 klasifikasi besar sebelum kita masuk contoh ya. Yang pertama laisa dengan ghairu, kemudian ma itu sendiri, kemudian la, lan, sama lam. Itu 3 golongan ya, yang secara kaidah itu sama. Kita masuk langsung kepada contoh. Contoh yang pertama yaitu laisa dengan ghairu. Khusus untuk laisa dengan ghairu ini sama-sama memiliki arti tidak. Kita bedah dulu yang laisa. Laisa, kita lihat terjemahan ini dulu. Laisa Zaidun aliman. Zaid tidak pintar, atau Zaid bukan orang pintar. Jadi laisa
laisa ini walaupun bermakna tidak, tetapi dalam sebagian kasus bermakna juga bisa kita artikan bukan. Jadi bisa kita terjemahkan Zaid bukan orang pintar atau Zaid tidak pintar juga bisa. Kemudian yang kedua, contoh kedua laisa Zaidun tabiban. Laisa Zaidun tabiban. Zaid bukan seorang dokter. Zaid bukan seorang dokter. Jadi kita harus jeli ya teman-teman ketika melihat terjemahan, apakah laisa di sini bermakna tidak atau laisa bermakna bukan. Kemudian yang kedua ghairu, Muhammad ghairu raqidin. Muhammadun ghairu raqidin. Muhammad itu Muhammad, ghairu itu tidak, raqid itu tidur. Berarti Muhammad tidak tidur. Muhammad tidak tidur. Contoh yang kedua, al-babu ghairu mughlaqin. Al-babu itu pintu, ghairu itu tidak, mughlaqin itu tertutup. Pintu itu tidak tertutup. Kalau kita perhatikan antara laisa dengan ghairu, keduanya sama-sama bermakna tidak atau sama-sama bermakna negatif, baik itu tidak atau bukan, tetapi dalam ranah kata benda. Penggunaannya jatuh sebelum kata benda. Kalau kita perhatikan ya, setelah laisa itu kata benda isim Zaid, kemudian ghairu raqidin juga isim. Begitu pula ini ya, laisa. Ini isim kata benda. Ini terlepas dari kaidah nahwu. Nanti akan kita buat, insya Allah akan kita buat video sendiri terkait dengan perubahan harokat atau perubahan huruf di akhir. Kok ini menjadi aliman bukan alimun, kok ini menjadi rokidin bukan rokidun, bukan mughlaqun dan sebagainya ya. Ini untuk mempermudah saja. Kemudian klasifikasi atau bagian yang kedua, ma atau huruf nafi yang ketiga ya. Ma itu juga artinya tidak. Tapi secara kegunaan, secara fungsi, ma itu digunakan untuk fi'il madhi, untuk kata kerja lampau. Ingat-ingat, ma hanya hanya digunakan untuk fi'il madhi. Jadi tidak bisa kita katakan misalnya ma Zaidun aliman, tidak bisa. Karena Zaid itu isim bukan fi'il. Tapi yang lebih tepat adalah ma darastu fil ma'hadi. Ma darastu fil ma'hadi. Darastu artinya belajar ya. Ma itu tidak, darastu artinya saya belajar. Berarti kalau bersanding dengan ma berarti saya tidak belajar. Ma darastu, saya tidak belajar. Kalau kami tidak belajar, ma darasna. Kalau kamu tidak belajar, ma darasta, dan seterusnya. Ma darastu fil ma'hadi berarti aku tidak belajar di pondok. Atau terjemahan lebih mudahnya, aku tidak pernah belajar di pondok. Jadi kata pernah itu kan sifatnya lampau ya kalau dalam kaidah bahasa Indonesia. Berarti kalau kita terjemahkan ma darastu fil ma'hadi, aku tidak pernah belajar di pondok. Atau contoh yang lain, ma wajadtuka fil maidan. Ma wajadtuka fil maidan, aku tidak pernah menemukanmu. Wajada yajidu artinya menemukan. Aku tidak melihatmu maksudnya ya. Atau aku tidak menemukanmu. Ka di sini domir muttasil atau domir objek, kata ganti objek. Aku tidak menemukanmu. Aku tidak menemukanmu. Fi artinya di, al-maidan artinya lapangan. Berarti aku tidak menemukanmu di lapangan. Lanjut. Ini klasifikasi yang kedua ya. Jadi klasifikasi yang pertama, laisa dengan ghairu diperuntukkan bagi isim, ma diperuntukkan bagi fi'il madhi. Jadi tidak sah kalau kita menggunakan fi'il mudhari, ma adrusu, tidak bisa, tetapi ma darastu. Bagaimana kalau kita menggunakan fi'il mudhari? Ada kaidahnya sendiri. Kalau kita mau menggunakan fi'il mudhari, berarti huruf nafinya bukan menggunakan ma, tetapi menggunakan la. La ini diperuntukkan bagi fi'il mudhari. Kebalikan ya. La digunakan untuk fi'il mudhari. Contohnya la adrusu fil ma'hadi. Ini sengaja kami samakan contohnya untuk bisa membandingkan ya. Kalau ini la adrusu fil ma'hadi, ma darastu fil ma'hadi versi bahasa versi lampaunya. Kalau la adrusu fil ma'had versi sekarang atau akan datang. Berarti kalau kita terjemahkan la adrusu fil ma'hadi, aku tidak
sedang. Aku tidak sedang belajar di pondok. Atau contoh yang lain, la ajiduka fil maidan. Aku tidak sedang menemukanmu di lapangan. Misalnya ini ya, kita ada dua orang telepon-teleponan. Satunya di luar lapangan, satunya di lapangan. La ajiduka fil maidan misalnya. Aku tidak menemukanmu di lapangan karena sifatnya sekarang. Aku tidak sedang menemukanmu di lapangan. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh berikutnya, ke huruf nafi berikutnya, yaitu lan dengan lam. Lan dulu ya. Lan ini bermakna tidak, tapi sifatnya tidak akan pernah. Tidak dan tidak akan pernah. Misalnya lan yanjahal kaslanu. Lan yanjahal kaslanu. Tidak sukses orang yang malas. Pemalas ya, orang malas. Tidak akan pernah sukses. Jadi lan itu bermakna tidak akan pernah. Tidak akan pernah berhasil atau sukses al-kaslan, orang yang malas. Kemudian contoh yang selanjutnya, lan arquda ba'da salati subhi. Aku tidak akan pernah, arquda tidak akan pernah tidur ya. Lan tidak akan pernah, arquda artinya tidur, berarti dia tidak akan pernah tidur. Ba'da artinya setelah, salat subhi artinya salat subuh. Aku tidak akan pernah tidur setelah salat subuh. Ini juga sekali lagi, ini hanya diperuntukkan bagi fi'il mudhari. Jadi klasifikasi yang ketiga, la, lan sama lam hanya diperuntukkan bagi fi'il mudhari. Kemudian yang terakhir adalah lam. Lam bermakna tidak juga. Tapi ada sedikit keunikan di sini. Lam walaupun jatuh pada fi'il mudhari, tapi maknanya qalab. Maknanya itu terbalik ya. Diperuntukkan bagi mudhari, tapi maknanya madi, maknanya lampau. Lam adrus fil ma'hadi. Lam adrus fil ma'hadi berarti aku tidak belajar di pondok. Tidak belajar di pondok di sini maksudnya tidak pernah belajar di pondok. Atau contoh yang lain, lam ajidka fil maidan. Aku tidak menemukanmu di lapangan. Ini juga kami sengaja samakan contohnya ya, untuk bisa membandingkan. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Sekali lagi ini klasifikasi, ada 3 klasifikasi besar dalam mengetahui adawatun nafi. Yang pertama, laisa dengan khairu diperuntukkan bagi fi'il, bagi isim, jatuh setelah isim. Kemudian ma, klasifikasi yang kedua, jatuh setelah fi'il madhi. Kemudian la, lan sama lam jatuh setelah fi'il mudhari. Terakhir, ini terlepas dari kaidah nahwu. Nanti insya Allah, karena ini bukan pelajaran nahwu ya, ini lebih tepatnya kaidah, pelajaran kaidah. Kalau kita melihat pelajaran nahwu dari mulai kalimat sampai bab terakhir, tidak akan kita temukan rumpun dari pelajaran seperti ini, tapi terpisah-pisah. Contohnya misalnya laisa, ini kalau ke dalam kitab nahwu masuk pada bab kana wa akhwatuha. Ghairu masuk pada istisna atau pengecualian. Ma juga masuk pada pengecualian. Kemudian la masuk kepada kalau la ini ya, la ini bukan isim yang bukan huruf yang merubah fiil. Kalau lan sama lam, lan ini masuk pada isim, pada bab amil nawasib. Kalau lam masuk pada amil jawazim. Jadi random, acak. Akan kita, mungkin kalau kita masih awal-awal belajar bahasa Arab masih agak bingung, kok ini kok nggak beraturan. Tapi kalau untuk mempermudahnya bagi kita pemula dalam mempelajari bahasa Arab, alangkah baiknya kita belajar bahasa Arab dari mulai kaidah dulu, kaidah yang sudah terkumpul ya. Kita belajar tentang isim istifham, kata kata tanya, kemudian kata negatif, ada adawatun nafi, atau misalnya kita belajar tentang hari-hari, tentang warna-warna, tentang apa itu kaidah nasab, rafa, jazm sama khafad dan seterusnya. Jadi jangan langsung, kalau saran kami jangan langsung mempelajari nahwu secara beruntun, nanti malah bingung. Ini saja yang kami sampaikan. Syukron ala husni timamikum, tumtum fi riayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.